Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Suharto dengan NIM 1801915 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 6B Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan juga Ibu Rika Sartika MPD. Manfaat apa saja sih yang saya dapatkan ketika saya mempelajari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini? Tentunya banyak sekali manfaat serta dampak yang saya rasakan ketika saya mempelajari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita selaku manusia dan juga sebagai bagian dari masyarakat itu tidak akan pernah lekang dari yang namanya konflik. Nah, dari mata kuliah inilah saya jadi menyadari dan juga mendapatkan banyak ilmu mengenai manajemen konflik itu sendiri. Ya, banyak sekali aspek-aspek atau hal-hal yang ternyata ada di sekeliling kita terjadi itu dikaji dalam mata kuliah resolusi konflik ini. Saya juga jadi dapat mengetahui dari mana saja sih konflik tersebut berasal, bagaimana sumber-sumbernya, kemudian saya juga mengetahui apa saja itu jenis-jenis konflik. Dan yang lebih penting lagi, saya juga dapat memposisikan diri saya ketika saya mendapatkan atau mengalami suatu konflik seperti itu. Jadi saya tahu bagaimana saya harus bertindak dan saya tahu bagaimana saya harus bersikap ketika mengalami konflik seperti itu. Nah, teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 strategi jitu yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan konflik, serta bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat yang harus kita tempuh dalam mewujudkan ketiga strategi tersebut menjadi win-win solution dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik yang dilakukan secara mandiri oleh pihak yang berkonflik. Jadi mereka menyelesaikan masalah mereka atau menyelesaikan konflik mereka oleh diri mereka sendiri. Lalu kemudian yang selanjutnya yang kedua ada mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik yang dilakukan apabila pihak yang sedang berkonflik sepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga sebagai mediator dalam penyelesaian masalahnya atau penyelesaian konfliknya. Jadi si mediator ini atau pihak ketiga ini nantinya akan memberikan masukan-masukan juga nasihat-nasihat serta cara pandangnya dalam menilai konflik yang sedang terjadi. Tentunya perlu diperhatikan bahwa nasihat-nasihat serta masukan-masukan yang diberikan oleh mediator ini, itu tidak mengikat sama sekali. Dan kemudian saran, masukan, serta nasihat yang diberikan oleh mediator ini itu nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak yang berkonflik agar dapat menentukan jalan terbaik atau jalan keluar dari konflik yang sedang dialaminya. Oh iya, perlu kita ingat ya bahwa dalam proses mediasi ini, mediator itu tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, jadi harus netral. Kemudian yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang sedang berkonflik itu tidak kunjung menemukan jalan atau tidak kunjung menemukan solusi dari konflik yang sedang dialaminya. Maka dari itu mereka terpaksa dan juga sepakat untuk menerima adanya pihak ketiga yang kemudian nantinya pihak ketiga ini akan menentukan atau memberikan keputusan atas konflik yang saat itu sedang dialami oleh pihak yang berkonflik, teman-teman. Jadi hadirnya pihak ketiga ini itu supaya dapat menentukan keputusan gitu. Jalan apa sih yang baiknya yang harus ditempuh oleh saat itu oleh pihak yang sedang berkonflik dan bagaimana solusi yang terbaik agar konflik tersebut dapat diredakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin dari kita semua masih banyak yang agak sulit gitu ya membedakan antara negosiasi, mediasi, serta arbitrasi. Nah, intinya letak perbedaannya antara negosiasi, mediasi, serta arbitrasi. Negosiasi dilakukan secara masing-masing atau dilakukan secara
mandiri oleh pihak yang berkonflik, kemudian mediasi yang dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi masukan, saran, serta nasihat dalam melihat konflik tersebut, kemudian arbitrasi yang merupakan melibatkan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan atas konflik yang sedang dialami oleh pihak yang berkonflik. Nah, gampang kan? Pasti udah bisa ngebedainnya dong. Mantap! Nah, dari ketiga strategi penyelesaian konflik tadi, baik dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrasi, ketiganya memiliki potensi menjadi penyelesaian konflik yang menghasilkan win-win solution apabila pihak yang terlibat konflik saat itu terjalin adanya konsensus atau terciptanya konsensus antar pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nantinya apabila sudah adanya konsensus atau perjanjian gitu ya, atau kesepakatan yang saling menguntungkan dalam proses penyelesaian konfliknya, maka insya Allah nantinya akan terciptanya win-win solution sebagai wujud dari penyelesaian konflik tersebut, sehingga tidak ada satupun pihak yang berkonflik yang dirugikan. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah syarat-syarat dalam mewujudkan strategi penyelesaian konflik tadi itu menjadi win-win solution. Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, diantaranya yang pertama dengan melakukan manajemen konflik kolaborasi. Manajemen konflik kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun biasanya dalam langkah-langkahnya atau dalam proses manajemen konflik kolaborasi ini itu sangat memakan waktu yang relatif cukup lama karena harus mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik yang biasanya pada saat itu situasinya sedang sangat ekstrim gitu kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah diperlukan adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tersebut. Nah, itu dia 3 strategi jitu dalam penyelesaian konflik serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam setiap strateginya agar dapat menghasilkan win-win solution serta syarat yang diperlukan agar dapat menghasilkan win-win solution dalam penyelesaian konflik. Gimana? Udah pada tahu kan? Dan juga mudah dimengerti bukan? Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Dipa Soeharto, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.